Orang yang berakal Orang yang berakal ketika ketika ada apa? buah satu keranjang, Ada buah satu keranjang, banyak buah. banyak. Ada satu buah yang dianggap busuk. Di satu keranjang banyak buah, teman-teman. Lalu ada buah yang busuk. Dianggap ada satu buah yang busuk di dalam satu keranjang buah. Dianggap busuk. Oke, dianggap busuk. Maka orang berakal, dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Betul. Kalau secara logikanya, jika di dalam satu keranjang ada 10 buah misalkan, teman-teman, lalu ada satu buah yang dianggap busuk, maka secara logikanya hanya satu buah yang busuk saja yang akan dibuang. Oke, saya setuju. Setuju dengan logikanya Bahar bin Smith ini. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang itu. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui, teman-teman, kemarin setelah Guru Gembul melakukan debat terbuka dengan pihak Rabithah Alawiyah, teman-teman, muncul berbagai macam reaksi dari orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti kemarin, teman-teman, muncul tanggapan dari Bapak Hanif Alatas. Di dalam videonya, dia memfirming bahwa Guru Gembul ini memiliki paham yang sesat dan menyesatkan. Di dalam videonya, dia menyatakan bahwa Guru Gembul ini memiliki paham liberalisme dan paham materialisme, teman-teman. Nah, kali ini, teman-teman, kita akan saksikan tanggapan pembelaan diri dari Bahar bin Smith terhadap tudingan yang dilakukan oleh Guru Gembul di Rabithah Alawiyah. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Orang yang berakal ketika apa? ada buah satu keranjang, Ada buah satu keranjang, banyak buah. banyak buah. Ada satu buah yang dianggap busuk. Bilang aja, buah yang dianggap busuk itu dirimu. Bilang aja, di dalam satu keranjang ada banyak buah, lalu ada satu buah yang dianggap busuk. Langsung saja bilang, kalau buah yang busuk itu ente, Beb. Dianggap busuk. Maka orang berakal, dia hanya akan buang satu buah yang busuk itu, yang dianggap busuk oleh dia. Oke, masuk akal, teman-teman. Saya terima logikanya Bahar bin Smith ini. Kalau kita, di tangan kita ini ada satu keranjang buah, banyak buah, lalu ada satu buah yang busuk. Tentu secara akal sehatnya, teman-teman, kita akan membuang satu buah yang busuk. Bukan kita buang semua buahnya, tetapi buah-buah yang busuk itu kita buang. Kalau hanya ada satu, maka kita akan buang satu saja, teman-teman. Anggaplah, di dalam keranjang kita ini ada 10 buah. Lalu dari sekian banyak buah ini, teman-teman, ada satu buah yang busuk. Tentu saja kita akan selamatkan 9 buah lainnya. Dan satu buah ini akan kita buang. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagus loh logikanya Bahar bin Smith ini. Dia nggak akan buang semua dalam keranjang itu. Iya, betul. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara dakwah, cara ceramah, itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Secara logikanya, teman-teman, Bahar bin Smith ini benar. Saya benarkan kali ini, teman-teman. Dia menyatakan bahwa di dalam satu keranjang, jika ada banyak buah, cukup satu buah yang dianggap busuk saja itu dibuang. Jangan dibuang semuanya. Secara tidak langsung, dia menyatakan bahwa kalau Bani Ba'lawi ini yang sekian banyaknya, hanya dirinya yang busuk. Cukup dirinya saja yang tidak diakui sebagai zuriyah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan
pukul rata semuanya. Jangan dikatakan seluruh Bani Ba'lawi ini tidak zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang dia sampaikan oleh Bahar bin Smith ini. Dan yang lucunya teman-teman, di kelanjutan videonya dia menyatakan bahwa buah yang busuk itu bukan hanya satu teman-teman. Bukan hanya dirinya, tetapi banyak buah-buah yang di dalam keranjang tersebut yang busuk, yang rusak. Jadi kalau secara logikanya kita tidak buang satu teman-teman. Tapi kalau seandainya di dalam keranjang itu ada 10 buah, yang rusaknya 9,5 teman-teman. Ya pasti kita buang semuanya. Kenapa? Karena tidak bisa atau tidak ada yang dapat kita ambil. Karena buahnya hampir busuk semuanya. Anggaplah kalau 10 buah, busuknya 9,5. Satu pun tidak ada yang bagus buahnya. Tentu saja kita akan buang semuanya. Karena nggak ada harganya teman-teman. Di dalam video ini teman-teman, dia melanjutkan bahwa buah yang busuk itu bukan hanya dirinya, tetapi banyak buah-buah yang lain yang busuk, teman-teman. Mari kita simak videonya. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau itu anak ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener. Tuh, kalau dirinya ini, si Bahar bin Smith ini, suka menghajar Habib-Habib yang nggak benar. Dia menyebutkan kata Habib-Habib yang nggak benar. Berarti banyak Habib. Bukan hanya dirinya saja yang busuk, teman-teman. Tapi banyak Habib-Habib dari kalangan Bani Ba'lawi yang nggak benar. Habib-Habib yang dawir. Itu anak tukang hajar. Dawir. Tukang hajarnya anak. Si Gembul harus tahu ini. Nah, si Gembul harus tahu nih. Jadi Pak Guru Gembul dan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh umat Islam harus tahu bahwa bukan hanya satu buah saja yang busuk dari satu keranjang yang penuh tadi, teman-teman. Bukan hanya Bahar bin Smith saja yang busuk dari Bani Ba'lawi, tetapi banyak Habib-Habib yang nggak benar. Dan bayangkan, teman-teman, kalau Bahar bin Smith-nya saja seperti ini, lalu bagaimana yang Habib-Habib yang nggak benar menurut versinya Bahar bin Smith ini? Pastinya lebih parah lagi daripada dirinya. Dia tukang hajarnya, katanya teman-teman. Dia tukang hajar Habib-Habib yang nggak benar. Berarti lebih parah daripada dirinya. Anak tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Si Gembul harus tahu ini. Anak tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Si Gembul harus tahu ini. Anak tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Jadi, dia sendiri yang mengakui, teman-teman. Dari kalangan Bani Ba'lawi sendiri, ada Habib-Habib yang gak benar dan banyak Habib yang tukang nipu. Jadi wajar saja jika seluruh umat Islam mempertanyakan nasab dari Bani Ba'lawi ini tersambung atau tidak kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi anggaplah teman-teman, misalkan Bani Ba'lawi yang ada di Indonesia ini, atau yang kita kenal dengan panggilan para habaib, mereka ini berakhlak mulia. Akhlaknya sesuai dengan akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ilmunya di dalam ceramah-ceramahnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak menceritakan kisah kurafat, tidak mendongeng, tidak mendawir, tidak menipu umat. Anggaplah semuanya baik. Hanya satu yang tidak baik, hanya satu yang busuk, yakni Bahar bin Smith saja. Maka secara logikanya, Bahar bin Smith sendirilah yang tidak kita akui sebagai zuriyah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikuti logikanya Bahar bin Smith tadi. Tetapi teman-teman, dia sendiri yang menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang menghajar Habib-Habib yang tidak baik. Artinya, kalau dia yang tukang hajar Habib-Habib yang tidak baik, berarti banyak Habib-Habib di luar sana yang lebih parah daripada dirinya. Dari kalangan Bani Ba'lawi. Dia yang menyatakan bahwa banyak Habib-Habib yang nggak benar. Habib-Habib yang mendawir. Habib-Habib yang tukang tipu. Jadi sekarang wajar jika seluruh umat Islam mempertanyakan nasab Bani Ba'lawi. Begitu logikanya. Kalau kita gunakan logikanya Bahar bin Smith ini. Ketika dia mengatakan, ana bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Jadi ceritanya teman-teman, ini kejadian ketika dia sedang berada di pengadilan, teman-teman. Ketika sedang disidang. Lalu ada seorang saksi, teman-teman. Seorang kiai kalau tidak salah.
Lalu dia bertanya kepada kiai ini, kepada saksi ini, kalau ente mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan ente tahu bahwa saya ini, kata dia, adalah seorang zuriyah dari Nabi Muhammad SAW, kenapa ente rela menjadi saksi yang memberatkan ana, kata dirinya. Oke, kita lanjutkan. Seperti itulah kira-kira pernyataan dari Bahar bin Smith ini. Sekarang begini, Gimana? Kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan. Itu suatu kebanggaan. Wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam, wala fakhr. Ya, wajar teman-teman. Wajar kalau si Bahar bin Smith ini berbangga diri. Wajar. Karena dia merasa bahwa dia ini adalah cucu dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wajar kalau dia ini merasa bangga. Tetapi teman-teman, dia ini berbangga diri di waktu dan tempat yang tidak semestinya. Bayangkan, dia melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dia melakukan tindakan kriminal. Menganiaya orang lain dengan kekerasan. Lalu ketika disidang di pengadilan, dia berbangga diri bahwa dia ini adalah sebagai zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan dia meminta hak istimewa di hadapan hukum. Tentu saja ini sama saja halnya dia menjatuhkan marwah dari kakeknya yang dia yakini sebagai Nabi Muhammad SAW. Melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Umat Islam harus cerdas, teman-teman. Meskipun dia ini sebagai cucu ataupun cicit ataupun zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kalau dia melanggar hukum, maka wajib harus diproses. Apalagi kalau hanya sekedar mengaku sebagai zuriyah Nabi. Coba teman-teman bayangkan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya Fatimah putriku, kata Nabi kita, mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Apalagi orang-orang yang nggak jelas, yang hanya sekedar mengaku sebagai zuriyah Nabi saja. Putri Nabi saja teman-teman, anak beliau, kalau seandainya mencuri, maka Nabi sendiri yang akan langsung memotong tangannya. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan keadilan kepada seluruh umat Islam. Tidak pandang bulu, bagi siapa saja yang bersalah, maka harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Oh, jadi mentang-mentang merasa dirinya sebagai zuriyah Nabi, lalu berbangga diri, lalu dia minta hak istimewa di hadapan hukum. Mana bisa? Dia nggak bisa. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege. Ketika anak Hajar itu orang yang ngaku Habib, dua orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa tindakan itu melanggar hukum, Bahar. Tindakan yang ente lakukan dengan menganiaya dua orang tadi, itu melanggar hukum. Makanya harus diproses. Dan ketika diproses, ente berkuar-kuar bahwa ente ini sebagai zuriyah Nabi. Lalu ente minta hak istimewa di hadapan hukum. Yang nggak bisa. Kalau ada orang yang mengaku sebagai Habib palsu, anggaplah ente ini seorang Habib asli. Maka diproses secara hukum yang sah di negeri ini. Jangan ajarkan kepada muhibin ente untuk main hakim sendiri. Ini kan enggak. Dia mencontohkan kepada muhibinnya bahwa dia nih sebagai zuriyah Nabi. Dia bisa menghakimi seseorang di luar hukum yang berlaku di negara kita. Ya enggak boleh seperti itu. Dia main kekerasan, menganiaya orang. Subhanallah. Bahwa umur udah punya anak, dia udah punya anak. Masa ayah dari seorang anak apa? Mau dia punya seorang anak mau dia masih anak di bawah umur,
Namun tindakan yang ente lakukan kemarin yang dulu yang viral itu nggak bisa dibenarkan, Bahar. Nggak bisa. Sayang. Oh iya nak. Iya sayang. Maca. Masa Apa lagi? seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya. Tapi orang yang udah punya anak, dia udah nikah kok. Jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Bukan masalah di bawah umur atau enggaknya, tapi tindakan yang ente lakukan itu sudah melanggar hukum. Jadi apa fungsinya Rabithah Alawiyah? Kalau ada orang yang mengaku sebagai seorang Habib, seorang keturunan dari Bani Ba'alawi, tidak terkonfirmasi di Rabithah Alawiyah, maka itu kan bisa diproses. Bukankah Rabithah Alawiyah ini sudah ada badan hukumnya? Diproses, kenapa ente yang main hakim sendiri? Dan ketika ente disidang di pengadilan, lalu ente berkuar-kuar sebagai zuriyah Nabi, lalu ente minta hak istimewa di hadapan hukumnya, nggak bisa. Ente sudah melanggar hukum. Oke lah teman-teman, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga umat Islam yang ada di Indonesia ini terbuka lebar matanya. Bisa melihat yang mana yang hak, yang mana yang batil, dan yang mana yang samar-samar, teman-teman. Yang subhat. Seperti inilah Bahar bin Smith ini. Semoga banyak yang sadar. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.